Jujur aku sempat jobless 6 bulan gitu kalau nggak salah. Yang cuma punya satu rekening, mau dibagi juga nggak ada yang dibagi. Orang abis buat living cost. Nah, aku pengen kasih semangat ke teman-teman bahwa Assalamualaikum, selamat datang di Syafiq Talk Series Sejalan Dengan. Senang sekali hari ini kita bisa sejalan dengan Mbak Analisa Widianingrum, CEO APDC Indonesia. Hai Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita protes ya situ-situ. Luar biasa. Sejalan dengan Analisa akan mengulas beragam cerita menarik tentang pengalaman Mbak Analisa dalam mengelola keuangan syariah, dikemas secara mendalam dan interaktif, dan dipandu oleh saya, Dian Kartika Rahajeng. Terus ada yang rekening zakat. Zakat, terus kemudian 7 rekening tadi tuh satu lagi playing untuk yang hedon jalan-jalan belanja nggak penting gitu ya. Penting? Terus, oh ya penting ya untuk kebahagiaan. Gas itu. Tolong tetap dialokasikan. Terus untuk investing ya, investasi gitu kan, investasi itu penting banget. Terus ada tadi apa lagi sih 2 rekening. Oh ini nih, aku tuh selalu mencadangkan karena aku entrepreneur, aku punya dana cadangan untuk perusahaanku yang itu dari aku pribadi. Jadi perusahaan tetap punya dana darurat, tapi aku juga harus punya gitu. At least gini nih, ketika perusahaan nggak bisa ngegaji aku punya gaji. Tapi kalau kantor tetap harus punya gaji yang buat dana darurat untuk gaji karyawan. Nah, ketika kita kan jadi bos nggak bisa egois ya. Kadang-kadang yang penting karyawan kita gajian lah gitu. Nah itu aku punya gaji yang itu memang aku tulisnya dana darurat APDC gitu. Yang itu diperuntukkan untuk aku pribadi gitu. Nah terus yang satu lagi adalah untuk orang tua sih Mbak. Jadi kita berdua sih sepakat. Alhamdulillah orang tua tuh mereka masih bisa punya pemasukan masing-masing gitu ya. Bapak ibu mertua itu masih bisa lah, nggak pernah minta yang harus tiap bulan. Tapi kita sebagai anak tuh ada alokasinya, katanya biar lebih lancar tuh harus ada pos itu. Betul. Dalam tanda kutip sebenarnya penerima ya, kalau kita ada sedekah infak ya, bukan zakat kalau ke orang tua, tapi intinya menerima ya pemberian atau mungkin bentuk infak tuh ke orang terdekat, salah satunya juga udah orang tua juga sih. Ulang tahun nih gitu. Misalnya kita sesuaikan nama kebutuhan. Kalau misalnya untuk orang tua aku kebutuhannya apa? Misalnya mama obat. Karena ibuku tiap bulan minum obat dan obatnya lumayan agak pricey gitu. Tapi kalau mertuaku dia sehat dan nggak ada obat gitu ya. Kalaupun obat dia bisa ini. Tapi dia suka kalau dibeliin, misalnya kayak dibeliin baju. Ya suka dibeliin barang-barang fashion gitu, itu kita ada ini buat belanja ini nih gitu atau makanan gitu, nyenengin mereka gitu. Karena emang mungkin kebahagiaan kita juga karena dari kebahagiaan orang lain juga, dan karena kebahagiaan berbagi juga gitu ya Mbak. Benar Mbak. Jadi zakat itu bukan zakat sendiri ya, tapi intinya Mbak dengan mengalokasikan itu sebenarnya juga menyenangkan diri sendiri juga, karena kita we take part gitu, kita bisa membagi ke orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain gitu juga ya Mbak ya. Tapi dulu ya Mbak, waktu awal-awal aku belum punya income, aku kan sempet habis nikah punya anak tuh aku sempet jobless. Jujur aku sempet jobless 6 bulan gitu kalau nggak salah. Yang cuma punya satu rekening, mau dibagi juga nggak ada yang dibagi. Orang abis buat living cost. Nah aku pengen kasih semangat ke teman-teman bahwa nggak apa-apa gitu. Tiap orang itu punya stase yang berbeda. Ini yang tadi kita sampaikan adalah yang idealnya. Kalau teman-teman punya kemampuan, bukan masalah besarnya, tapi ketertiban kita untuk disiplin membaginya gitu. Karena aku baru belajar 2 tahun belakangan ini, dan alhamdulillah dibarengin juga dengan rezeki yang Allah kasih, jadi bisa sejalan. Tapi ada juga yang pengen dibagi tapi belum ada yang dibagi gitu. Itu nggak apa-apa, dicoba dulu dengan 2 rekening deh, at least 1 rekening buat living cost, 1 untuk investasi. Nanti tambah lagi deh buat zakat. Nah nanti kalau udah punya kemampuan lagi, itu bertahap, nggak apa-apa. Untuk bayar hutang juga ada kan, yang masih punya cicilan KPR apa segala macam, nggak apa-apa. Itu masing-masing beda-beda kok. Jadi memang nggak semuanya, intinya kalau investasi bukan menunggu kita punya dana khusus untuk investasi, tapi intinya senilai apapun ya kita bisa menata lah, mengalokasikannya ke kantong-kantong atau rekening-rekening atau mungkin amplop-amplop sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Dulu waktu kecil mamaku juga, aku lihat di mataku sendiri Mbak, mamaku tuh kalau habis papaku kasih gajian gitu dari kantornya karena bapak pegawai, itu diamplopin sama dia terus dilem gitu, bener-bener tertib kayak gitu. Jadi aku tuh kayak look up ke beliau bahwa oh
kita tuh sebagai istri juga punya tugas untuk bisa menjaga kesehatan finansial rumah ini gitu. Itu sih pentingnya. Terus ditulisin SPP gitu ya Mbak ya. Nanti kok udah listrik kosong gitu. Aduh, tapi jangan sampai buka amplop yang lainnya ya. Jadi memang kadang-kadang disiplin ya itu harus dilakukan. Zaman itu gitu ya. mungkin ribet ya, belum ada ATM kali ya. Sekarang pun mungkin ada beberapa rekening bank syariah yang bisa dibuka macam-macam kontaknya. Bener. Gitu. Jadi dan aku sukanya karena aku di satu bank syariah itu ya. Itu tuh 7 rekening itu dimasukin dalam satu aplikasi, Mbak. Jadi aku tinggal udah apal nih, ini rekening apa, rekening apa, rekening apa, rekening apa, itu udah ada di situ. Sebenarnya kayak one click away ya, kita bisa pantau tadi investasi di tangan juga. Betul. Gitu ya, kemudian rekening dan di auto debit kan bisa di by system kita bisa setting sendiri ya Mbak, yang tadi aku bilang itu. Jadi nanti tuh setiap tanggal tertentu di bulan tertentu di awal bulan itu kayak auto debit ngirim ke rekeningku sendiri. Tapi itu kan alokasinya gitu. Jadi aku mau beranjak nih, berarti kan sebenarnya beranjak dari adanya mitos atau fakta. Ternyata faktanya mudah kalau misalnya kita ngomongin gitu ya. Asal kita mau melek literasi keuangan ya, apalagi syariah ini menurut aku sekarang udah banyak yang menyerukannya. Jadi kita nggak perlu kayak dulu kan jarang ya Mbak gitu. Sekarang udah banyak kita yang bisa sharing tentang itu. Jadi bisa lebih berhati-hati walaupun aku sering dibilangin apaan sih syariah tuh sama konvensional sama aja. Terus aku bilang sebagai anak mantan karyawan bank yang dulu bapakku adalah konvensional gitu. Zaman itu belum ada syariah. Aku bilang gini, ya dulu waktu bapakku itu belum ada bank syariah. Kalau ada mungkin juga doi pasti pindah gitu kan, pengennya gitu. Terus tapi pindah kan nggak semudah itu. Sekarang gini deh analoginya. Ketika kita melihat perempuan pakai jilbab, emang jilbabnya belum sempurna nih, belum pakai jilbab gede, sama perempuan yang nggak berjilbab. Sebagai muslim, kita pasti akan melihat pilih yang mana. Walaupun dia belum sempurna jilbabnya, tapi kita tahu ini kewajiban. Jadi yang diikutin ya yang sesuai dengan syari, yang walaupun itu belum syari banget gitu. Kalau aku sih believe itu, dan selama yang meragukan adalah sesama muslim sendiri, perbankan syariah, kita nggak akan bisa maju sih Mbak. Iya nggak sih? Untuk punya sistem yang bagus itu, misalnya nih kita mau ada aplikasi, ya gimana kita aplikasi itu kan harus dibangun dengan sebuah ekosistem yang bisa supporting itu gitu kan. Nah kalau kita masih meragukan, kita cuma bisa menyerukan suara kita tanpa terlibat dan mau ikut di dalam perbankan syariah ini, ya perbankan syariah kita kan selamanya masih belum bisa sempurna gitu. Itu sih kalau aku rasa. Menarik banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum yakin ya perbedaannya, atau mungkin memang nanti itu perjalanan ya Mbak ya untuk itu perjalanan gitu spiritual juga ya Mbak. Aku bilang kayak gini juga mohon maaf, bukan berarti aku udah lebih ahli atau apa gitu, karena aku ngalamin sendiri gini nih. Contoh kayak saham nih Mbak. Saham itu kalau yang konvensional, kita itu bisa beli saham konvensional dengan uang yang dipinjamkan oleh pihak tertentu. Kita jual, dapat untung, kita boleh. Bayangin kalau aku pinjam uang untuk beli saham, pinjam uang Mbak Ajeng buat beli saham, tiba-tiba sahamku rugi. Dirimu pasti akan gimana? Kasih aku kan tambah pusing kan. Nah dengan sistem robot trading di saham syariah yang aku pelajari, aku tahu kenapa syariah ini menjaga kita sebagai investor. Karena kita nggak bisa pakai uang. Kalau kita punya uangnya cuma 100.000 buat beli saham, ya kita nggak bisa beli saham 5 juta. Kita bisa beli saham pakai uang kita sendiri. Itu kan menjaga kita, gitu Mbak. Kalau rugi ya kita yang nanggung, bukan ngajak-ngajak gitu. Benar. Itu sih menurutku salah satu yang sebenarnya simple, tapi membuat aku semakin yakin, oh inilah kenapa syariah itu dianjurkan dalam agama kita untuk bisa mempercayai hal yang menjaga kita dari hal-hal yang nggak baik. Itu sih Mbak. Dan itu tidak ditemukan di bank yang konvensional ya, unlimited risk gitu ya, tidak mengukur diri ke batas kemampuan risiko yang bisa ditanggung gitu ya. Karena kalau mau belajar dari sudut pandang agama, aku bukan ahlinya ya, aku kayak dari yang praktis aja, aku sebagai user gitu, sebagai user tuh aku ngerasa kayaknya emang ini ya kenapa syariah itu menjaga kita ya seperti ini loh, walaupun belum sempurna tapi at least kita harus belajar menyempurnakannya bersama-sama gitu. Wow, that's a very great tagline Mbak.